Halo, jumpa kembali dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini tadinya saya tidak akan record ya. Ini tujuan awalnya sih saya mau bikin video malam hari di Citra Raya ya. Cuman karena badan lagi males jadi saya record dari rumah saya. Jadi drone-nya saya terbangkan sejauh hampir 2 kilometer ya. Jadi jarak dari rumah ke tempat tujuan di mana saya mau ngerekam video untuk Shutterstock atau Adobe Stock ya. Jadi saya manfaatkan drone ini untuk jualan footage video di beberapa marketplace seperti Adobe Stock, Shutterstock, Dreamstime dan lain-lain ya. Karena lumayan ya harganya, yang 4K ini bisa di kisaran 2 jutaan per download dan kita dapat 30%-nya dari itu, jadi sekitar 600 ribuan lah ya per downloadnya. Ya lumayan banget kalau yang 4K. Nah, kesalahan saya ini, saya baru pertama kali nerbangin malam untuk drone Zipline ini, dan ternyata LED di drone-nya ini kecil sekali ya, nggak terlalu kelihatan. Beda dengan F11 yang lumayan terang, jadi walaupun terbang malam kita masih bisa lihat ya drone-nya posisinya di mana, walaupun jauh masih kelihatan kedap-kedipnya. Dan saat RTH, kalau yang drone F11 ini warna LED-nya berkedip merah, jadi dari jauh sudah kelihatan banget ya. Nah, tujuan untuk footage video ini yang mau saya jual tuh di bundaran yang ada di atas itu ya. Itu ya, kalau yang kedap-kedip di paling atas pojok kiri atas itu Sutet ya, Sutet. Dan bundaran yang mau saya shoot itu bundaran yang kedua itu, yang agak ramai. Kalau yang bundaran yang pertama ini kan agak sepi ya. Jadi saya mau nge-shoot di sana selama ya beberapa detik lah ya, karena videonya yang dijual di Shutterstock ini pendek. Syaratnya ini hanya minimal 5 detik, maksimalnya 1 menit ya. Jadi antara 5 sampai 1 menit ya. Kalau yang full HD harganya nggak terlalu besar ya, hanya 8 kali harga foto. Jadi kalau foto ini dihargai sekitar 0,3 US dollar ya. Kalau satu video berarti, bukan dihargai ya, maksud saya dapat fee-nya. Per foto ini dapat fee 0,3 US dollar. Berarti kalau video HD full HD 1080p di kisaran 2,4 US dollar ya, kecil. Jadi saya pengen pakai yang 4K dan saya mau nge-shoot yang di bundaran itu ya, lalu lintas di bundaran ya. Ini salah satu portofolio saya di Shutterstock ya, seperti ini. Dan kemudian di Adobe Stock juga ada beberapa ya. Adobe Stock ini lebih ringan ya, lebih tidak terlalu seketat Shutterstock ya, dan harganya lebih tinggi ya. Kalau Shutterstock ini kita dapat fee-nya kecil dan reviewnya lumayan susah ya, rewel. Jadi orang yang reviewnya rewel, noise dikit reject ya. Ada yang nggak fokus dikit reject. Kalau di Adobe Stock ini lebih longgar lah ya. Adobe Stock sama Dreamstime ini lebih longgar. Jadi biasanya satu video saya upload ke semuanya ya, karena saya bukan eksklusif kontributor. Nah, di sini saya mau nge-shoot kondisi lalu lintas di bundaran ini ya, di bundaran mau nge-shoot. Dan ketika saya sih batasannya RTH ya, kalau baterai sudah 50% lebih atau 60% ya RTH aja ya, biar aman. Nah, jadi ini saya lagi coba nge-shoot video di sini ya, buat footage Shutterstock sama Adobe Stock. Buat teman-teman juga yang misalnya punya drone atau punya kamera, manfaatin ya buat jualan stok. Jadi jangan cuma hobi doang yang ngabisin waktu, sayang ya. Jadi mendingan buat konten YouTube dan buat footage video di Shutterstock atau Adobe Stock ya, karena lumayan ya harganya kalau laku. Untuk foto udah banyak yang laku, kalau punya saya fotonya udah lumayan banyak yang laku, video baru mulai ya. Dan kalau hanya belasan ya jangan harap dapat
ini ya, ada yang download. Biasanya yang laku itu kalau udah di atas 100 apa portofolio. Ya kalau udah ada 100 foto lebih ya per bulan laku satu lah. Kalau video juga sama. Ya kalau udah ada 100 video ya mudah-mudahan per bulan satu laku ya. Karena saya cek yang lain juga sama seperti itu ya. Yang punya 3000 video ya sekitar 30 per bulan ya. Kalau punya 300 video Shutterstock ya 300 3 kalau 30.000 berarti sekitar 300 ya per bulannya seperti itu Pak. Ya acuan gampangnya di kisaran 1% lah ya dari jumlah portofolio kita ya. Kalau saya targetnya minimal 100 supaya ya minimal 1 bulan satu ada yang download ya. Nah ini lagi RTH ya, saya sengaja kebawahin dan ini lokasinya masih saya kenalin ya, saya kenal di mana lokasinya walaupun malam ya. Cuma saja saya nggak tahu ini sepertinya ngelawan arah angin ya. Jadi drone ini terbang dengan melawan angin, makanya RTH-nya lambat banget ya. Dan baterainya cepat banget ngedrop ya. Jadi kalau kondisi biasa balik itu ya harusnya 50% nyampe cukup ya. Tapi sepertinya ini melawan arah angin. Saya tadi nggak lihat ya pas terbang arah anginnya kemana. Ya itu bodohnya nggak saya lihat ya. Jadi nggak prepare baterainya harus berapa persen pas balik. Ini saya balik 50% dan ternyata tidak sampai ke rumah ya, ke tempat asal terbangnya. Di tengah jalan baterainya udah ngedrop parah dan akhirnya landing ya. Ini masih jalan ya, masih jalan terus. Nah, lokasi saya ini dari sini sudah kelihatan sebenarnya di pas belokan. Jadi saya nerbangin di jalan, di perempatan jalan ya. Pas belokan. Nah, kalau lihat motor yang merah itu ya, lampu motor yang merah. Nanti pas dia belok, nah itu lokasi saya. Belok ke kanan ya, kalau dari layar sih belok ke kiri ya. Tapi aktualnya sebenarnya motornya belok kanan. Karena berlawanan ya, kita kayak cermin gitu. Nah, kalau dilihat tuh ada motornya. Jadi di perempatan situ. Dan pas saya lihat kok jaraknya nggak berkurang ya. Dan di sini stuck nih dia. Sudah mulai ngedrop. Sini sudah mulai ngedrop, kemudian belum ya. Nah, ini udah mulai ngedrop dan dia mulai landing. Nih. Anda bisa lihat di layar ya. Dia udah goyang-goyang ya. Lirik kiri, lirik kanan naik ya. Terus dan posisi pesawatnya sudah mulai turun. Ya, turun terus. Dan yang saya bingung ini saya juga nggak tahu ya, belum baca speknya. Jadi saat dia landing, kalau yang F11 ini landing turun aja, ya lurus. Dia nggak peduli di bawahnya ada kabel, ada apa ya. Sampai kemarin juga pernah kejadian nabrak tembok ya, karena dia landing terus ke bawah dan akhirnya nabrak tembok yang ada di atap ya depan. Kalau ini, kalau kita lihat videonya dia nyari tempat ya, seperti nyari tempat. Padahal ini nggak bisa saya kontrol karena sudah terlalu rendah dan jaraknya juga kalau lihat di layar sih sekitar 400 meter dari tempat saya nerbangin ya. Tapi di luar perumahan ya, ini di perkampungan penduduk di kampung. Jadi dia seperti nyari tempat ya, karena di bawahnya kan ada sensor ya. Belok ke kiri ke kanan seperti deteksi ya, ngedetek nyari tempat yang aman. Dan dia nggak hanya turun terus ke bawah ya, kadang geser kiri geser kanan ya, maju sedikit mundur sedikit ya. Dan pas ada di bawah juga kata pemilik rumahnya ya, itu katanya tadi hampir turun di genteng ya.
tapi ternyata turunnya di pelataran ya. Jadi ini, nah pas turun seperti ini dia hampir turun di genteng, tapi kemudian dia maju ya, tuh maju ya, maju. Setelah dia dapat tempat yang lapang dia turun. Jadi turunnya di tempat yang sempit ya, di pekarangan kontrakan, dan di situ banyak anak-anak ya. Jadi pas turun anak-anak pada datang ngeliatin. Nah seperti itu. Dan bersyukurnya pemilik kontrakan yang tinggal di sini ya, ini orangnya baik ya. Jadi drone-nya langsung diamankan, dimasukkan ke kamar ya, supaya tidak dimainin anak-anak ya. Dan saat saya datang juga welcome, drone-nya dikembalikan ya. Ya alhamdulillah, ini pengalaman berharga. Jadi buat Anda yang nerbangin drone agak jauh dari tempat Anda menerbangkan ya, ya prepare aja baterainya ya. Karena sebenarnya drone ini bisa sampai 5 km ya. Kalau dilihat di channelnya Jatim Toys bisa jauh, cuman baterainya nggak kuat ya. Jadi prepare jangan sampai baterainya habis. Ya demikian pengalaman saya ya, semoga bermanfaat buat Anda. Dari saya sekian. Yang kalau ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini videonya saya cut karena dibawa ke dalam kamar, jadi privasi orang. Jadi saya cut sampai di sini saja ya. Terus sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.